Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bambang Servis. Oke guys, mari kita bersama-sama untuk hari ini kita belajar memperbaiki TV yang kesambar petir ya guys. Nah ini ada TV Panasonic LED ya guys, ukuran 32 inch. Nah ini untuk TV-nya kesambar petir, jadi untuk kerusakannya dia mati total, dan untuk dicolok untuk kilometer dia langsung jelek ya guys, jelek. Lupa ya guys, maaf ya guys. Oke guys, langsung sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk ngupload video yang selanjutnya. Oke guys, lanjut kita lihat untuk TV-nya. Oke guys, nah ini guys untuk penampilan TV-nya ya guys. Ini untuk TV Panasonic ya guys. Oke, mana fokus ya? Oke. TV-nya TV Panasonic di ukuran 32 inci ya guys. Nah, ini untuk kerusakannya mati total. Oke, langsung saja jangan lama-lama kita bongkar untuk TV-nya. Oke, lanjut kita bongkar. Oke guys, nah ini untuk sebelumnya untuk TV-nya sebelum kita bongkar kita lihat dulu untuk tipenya ya guys. Nah ini untuk tipe TV-nya Panasonic model TH32H420G ya guys. Nah ini langsung saja kita bongkar dalamnya seperti apa. Oke guys, seperti ini ya guys untuk penampilan mesinnya ya guys. Oke, kita perdekat dulu. Oke guys, seperti ini untuk penampilan mesinnya ya guys. Ini kelihatannya mesin masih sangat baru ya guys. Nah oke guys, di sini kita pertama-tama kita cek di sini ya guys, di area power supply ya guys. Oh ya guys, untuk sebelumnya kita pengenalan dulu ya guys, di mana-mana harus kita cek dulu di area mana. Oke, bisa diketahui di sini yang ada elko besar ini rangkaian PSU-nya ya guys, power supply-nya di sini. Nah, di sini ada tuner. Di sini ada rangkaian driver LED backlight-nya di sini. Ini trapo switching, ini ada IC program. Oke. Oke ya guys, sekarang kita cek di area sebelah sini dulu ya guys, karena untuk TV dia gejlek speedometernya. Jadi kita cek dulu di elko di sini sama dioda di sini apakah ada yang short. Oke, langsung kita cek dulu pakai tester. Jadi nggak saya colokkan ke listrik ya guys, soalnya sudah jelek listriknya. Oke, lanjut kita cek dulu. Oke guys, kita ambil dulu testernya di sini. Oke, pertama-tama kita cek dulu di fuse-nya yang hitam ini. Kita cek untuk fuse-nya apakah putus atau enggak. Oke guys, jarum bergerak, jadi untuk fuse aman. Langkah selanjutnya kita cek di elko. Oke ya guys, untuk jarum bergerak, jadi bisa ditandakan untuk rangkaian power supply-nya ini konslet ya guys. Oke,
bisa dipastikan di sini ada yang konslet. Oke, langsung saja coba kita copot dulu untuk mousepadnya ya guys. Di sini ada mousepad kecil ya guys. Ini kita coba copot dulu. Nanti setelah dicopot kita ukur ulang. Oke, kita perbesar. Nah, di sini ada mousepad ya guys. Di sini mousepad kita copot dulu. Oke ya guys, sudah copot ya guys untuk mousepadnya ya guys. Nah, ini untuk mousepadnya sangat kecil ya guys. Nah, untuk ukurannya nggak tahu, ini kurang fokus. Bisa dilihat di sini mousepadnya berapa ini ukurannya. Ukurannya nggak pasti jelas ya guys. Oke guys, untuk langkah selanjutnya kita cek dulu untuk elko nya yang tadinya konslet, apakah kita pakai buzzer aja ya guys biar ada suaranya tit gitu ya guys. Oke. Kita putar pakai kali X1 ya guys, kali 1. Cek lagi. Sepertinya aman ya guys. Untuk apometer aman ya guys, nggak seperti tadi jarum bergerak semuanya. Sama dioda yang kecil itu, ini kita cek juga. Bisa dilihat untuk Oke, kita cek. Oke ya guys, untuk yang lain sepertinya aman ya guys, nggak ada yang konslet ya guys. Dari dioda di rangkaian sini sepertinya aman, nggak ada yang konslet. Jadi bisa dipastikan untuk mousepadnya ini ya guys. Ini untuk ukurannya 70S 600P kalau nggak salah ini. Iya. Cuman untuk seri yang ini mohon maaf saya nggak punya ya guys. Jadi nanti saya akan mengakalinya pakai mousepad yang lain, pakai mousepad tipe Polytron ya guys. Saya mau akalin pakai mousepad tipe Polytron yang ukurannya lebih besar daripada ini. Soalnya untuk stok yang seperti ini saya nggak ada. Oke, untuk langkah sebelumnya, sebelum kita mengganti dari mousepad di sini, kita cek dulu di area di sini untuk mesin yang di area sininya apakah masih aman atau enggak. Kita suntik dulu pakai tegangan 12 volt ya guys di sini. Oke, bisa diperdekat.
Nah, di sini kita suntik kasih tegangan 12 volt. Apakah lampu indikator nanti mau menyala? Nah, di bawah sini ya ini ya guys. Ini apakah nanti mau menyala? Oke, begini aja. Oke, kita suntik dulu. Kita suntik tegangan 12 volt. Jadi kalau nanti di sini mau nyala, jadi untuk kerusakan di areal power supply aja ya guys, jadi nggak kemana-mana. Oke, untuk kabel hitam kita taruh di grounding, di body. Yang plusnya kita suntikkan di sini. Oke ya guys, bisa dilihat di sini untuk lampu menyala ya guys. Oke, kita matikan dulu. Nah oke, mau menyala. Oke guys, jadi aman untuk mesin di areal sini, aman ya guys. Jadi untuk kerusakan di areal power supply aja. Oke, langsung kita coba langsung ganti aja untuk MOSFET-nya. Oke. Oke guys, ini untuk MOSFET-nya yang tadi seperti ini. Oke, sangat kecil ya guys, kita ganti ukuran yang segede ini ya guys. Nah, ukuran yang segede ini punyanya TV Polytron ya guys. Untuk ukurannya K7 A65D. Ini biasanya dipakai power supply TV Polytron. Nggak apa-apa. Sekarang kita kasih modifikasi pakai pendingin ya guys. Soalnya yang kecil kan nempel langsung ke body bisa, yang besar nggak bisa. Oke, kita kasih pendingin dulu. Oke guys, seperti ini ya guys, sudah tak kasih pendingin seperti ini. Nah oke, kita tempelkan langsung ke sini ya guys. Oke, kita pasang langsung.
Oke guys, seperti ini ya guys penampakannya. Ini sudah saya pasang seperti ini ya guys. Nah, yang tadinya kecil mungil sekarang saya ganti yang seperti ini, besar. Oke guys, untuk sebelumnya biasanya ya guys kalau ini diganti, jadi dipastikan untuk IC sekecil ini ya guys. Nah, ini IC yang kecil ini namanya IC Tripper, IC PWM ya guys. Ini biasanya mati juga. Nah, ini untuk ukurannya kan nggak pasti jelas, jadi kita ganti saja untuk ukuran pakai tipe nomor ini ya guys, apa ya, OB2263 ya guys. Kita ganti untuk IC nya ini sekalian, kita ganti IC PWM OB2263. Oke, langsung saja kita pasang, dan ini kita copot untuk yang kecil itu. Oke, lanjut kita copot dulu isinya. Oke guys, sudah saya pasang untuk IC nya. Oke guys, untuk IC nya sudah saya pasang ya guys. Nah, oke, seperti ini penampakannya IC nya. Nah, ini OB2263 ya guys, saya ganti. Nah, ini untuk asalnya seperti ini, kecil. Oke, sekarang kita coba dulu, langsung saja kita tes apakah sudah ada hasil. Sekarang kita tes dulu apakah sudah ada hasil atau belum. Kita siapkan dulu untuk testernya, kita ukur tegangan apakah sudah ada atau belum 12 voltnya yang di sini tadi. Bismillahirrahmanirrahim, kita colokkan. Oh ya guys, untuk 12 volt sudah ada ya guys, dan listrik sudah nggak jelek lagi, bisa dilihat di sini. Untuk lampu LED sudah menyala merah. Oke, coba sekarang kita remote. Kita remote. Oke ya guys, sudah start ya guys. Oke, bisa dilihat backlight sudah menyala. Oke, bisa kita intip untuk penampilan depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap ya guys. Gambar sudah keluar. Oke guys, sekarang kita rapikan dulu untuk TV-nya. Kita matikan dulu.
Iya. Alhamdulillah. Mantap ya guys, sudah jadi ya guys, mantap. Jadi untuk kerusakan cuman ada dua aja ya guys, IC PWM nya sama MOSFET-nya dia konslet yang menjadikan kilometer kebulik terus. Oke, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.